Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Di sini ada saya Muhammad Farhan Wijaya dan ada Eri Kantona, ada Samuel Sitorus dan Taufik Hidayat. Langsung ke pembahasan, yaitu konsep dasar kekuasaan dan organisasi. Kekuasaan dalam organisasi mengacu pada sejumlah karakteristik yang mencakup kemampuan, kewenangan, dan pengaruh. Definisi kekuasaan menunjukkan bahwa itu bukan hanya tentang kontrol dan kemampuan, tetapi juga tentang pengaruh dan wewenang yang dimiliki seseorang. Gagasan tentang kekuasaan juga melibatkan kapasitas personal yang memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan mencapai tujuan mereka. Karakteristik kekuasaan dalam organisasi mencakup sifat yang bersifat sengaja, alat untuk mencapai tujuan terbatas, melibatkan kebergantungan, dan situasional. Karakteristik ini penting untuk memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dalam konteks organisasi. Sumber kekuasaan dalam organisasi berasal dari berbagai faktor, termasuk otoritas formal, kendali atas sumber daya, struktur organisasi, proses pembuatan keputusan, pengetahuan dan informasi, teknologi, serta hubungan interpersonal. Pemahaman akan sumber-sumber ini memungkinkan individu untuk mengelola kekuasaan mereka dengan lebih efektif. Kekuasaan dalam organisasi adalah fenomena yang kompleks, melibatkan konsep, karakteristik, dan sumber yang beragam. Memahami konsep dasar, hakikat dalam perspektif Islam, karakteristik, dan sumber kekuasaan merupakan langkah awal dalam mengelola kekuasaan dengan bijaksana dan efektif dalam konteks organisasi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuasaan, individu dan organisasi dapat mencapai tujuan mereka yang lebih baik dan membangun lingkungan kerja yang lebih harmonis. Selanjutnya akan dibaca dengan Erik. Dinamika komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkembang hingga saat ini. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang berkembang hingga saat ini, sebagai sebuah disiplin ilmu komunikasi menjabarkan definisi komunikasi, tinjauan teoritis atau filosofis, fungsi dan ragam penerapan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dari level yang terendah hingga yang tertinggi. Berger dan Kev 1983 dalam Wirianto 2004 mengumpulkan bahwa komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu mencoba untuk memahami produksi, pemrosesan, dan dampak dari sistem simbol dan sinyal dengan menggambarkan teori-teori teruji yang menjelaskan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan produksi, pemrosesan, dan dampak dari penyampaian pesan. Perkembangan ilmu komunikasi dimulai dari tahun 1950. Ilmu komunikasi dipengaruhi secara signifikan dan merupakan titik pertemuan dari beberapa disiplin ilmu lainnya, antara lain adalah sosiologi, psikologi, politik, bahasa, matematika, dan teknik. Hal tersebut membuat komunikasi lebih tepat disebut sebagai sebuah studi dibandingkan dengan sebuah sains. Dari ilmu pengetahuan ini muncul kajian-kajian bersifat lebih praktis seperti hubungan masyarakat, perikanan, jurnalisme, media, penyiaran, industri hiburan, dan lain sebagainya. Kekuasaan dalam organisasi dapat dipandang sebagai kapasitas perorangan untuk membuat perbedaan dalam memproduksi dan memproduksi struktur, aturan-aturan, kebijakan praktik-praktik, dan nilai-nilai. Kekuasaan ini dapat berbentuk mengajak orang untuk menaati struktur, menolak struktur, atau terlibat dalam perubahan struktur. Bagian yang melekat pada struktur adalah bahasa dan praktik diskursifnya yang mencakup pidato atau ceramah,
Penulisan dan argumentasi mereka yang mempunyai akses kepada praktik-praktik diskursif, organisasi yang mengetahui bahasa yang disetujui dan yang diakui berdasarkan pada posisi atau sumber daya khusus. Memiliki suara dalam organisasi mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk didengar dan mempengaruhi hasil-hasil organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang mekanisme kekuasaan yang mungkin Taufik Hidayat mengetahuinya. Silakan Mas Taufik. Ya, dari mekanisme kekuasaan tidak dapat mempertahankan dirinya tanpa orang-orang yang mengesahkan melalui perilaku, khususnya perilaku komunikasi, jabatan dan peran. Masing-masing dimiliki kekuasaan sesuai dengan yang diwakili. Misalnya, bila dinyatakan bahwa seseorang harus menghormati jabatan bila tidak ada yang lain, dijelaskan bahwa jabatan mewakili nilai-nilai tertentu dan pemegang berada dalam posisi untuk melaksanakan kekuasaan. Orang-orang ini menanggapi karena suatu keyakinan mendasarkan bahwa siapapun yang memegang jabatan harus menanamkan nilai-nilai jabatan tersebut. Mudah untuk bersikap sebagai presiden bila adalah presiden. Pada waktu yang sama, jabatan atau peran tidak mungkin berpengaruh kecuali sudah disahkan oleh mereka yang memberi respon atas jabatan atau peran tersebut. Tiap kali ada kerusuhan di kota besar, jelas sekali bahwa pengaruh polisi hanya sedikit, kecuali ada respon pengesahan oleh mereka yang terlibat. Apa yang diwakili secara simbolik oleh polisi lebih penting daripada apa yang mungkin mereka lakukan secara fisik untuk mempertahankan aturan. Mengorganisasikan adalah menciptakan hubungan-hubungan kekuasaan. Sifatnya hubungan ini bergantung pada komunikasi. Bila kita dipaksa memilih faktor apa yang membedakan komunikasi organisasi yang jelas, yang organisasi dengan jenis komunikasi yang lain, kita akan memilih konsep kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa hubungan kekuasaan muncul dalam setiap interaksi, tetapi dalam organisasi hubungan ini menjadi lebih menonjol, terfokus, dan hadir di mana-mana. Dapat dikemukakan bahwa perbedaan ada pada derajatnya dan bukan pada jenisnya. Dalam sikap segi perbedaan bukan hal sepele, sudah tentu sebagian dari kepentingan dalam organisasi muncul dari struktur politis sebenarnya yang diwakilkan masing-masing peserta organisasi tidak bertindak dengan bebas dan mandiri, disengaja atau tidak disengaja. Mereka bertindak dalam tekanan komunikasi dapat dipandang sebagai suatu alat untuk menerapkan gagasan kekuasaan tradisional. Misalnya, mari kita kembali ke beberapa dasar kekuasaan yang telah dibahas di muka. Kekuasaan memberikan ganjaran kekuasaan yang memaksa hanya berpengaruh bila penerima memandang bahwa benar-benar ada ganjaran yang hukuman yang dilakukan oleh orang lain. Kekuasaan dalam organisasi dapat dipandang sebagai kapasitas perorangan untuk membuat perbedaan dan memproduksi struktur aturan.
kebijakan praktis dan nilai-nilai. Kekuasaan ini dapat berbentuk mengajak untuk mengenati struktur, menolak struktur, atau terlibat dalam perubahan struktur. Bagian yang melekat pada struktur adalah bahasa dan praktik-praktik produktifnya yang mencakup pidato, ceramah, penulisan argumentasi. Mereka yang mempunyai akses kepada praktik-praktik diskusi organisasi yang mengetahui bahwa disetujui dan diakui berdasarkan pada posisi atau sumber daya khusus miliknya suara dalam organisasi mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk didengar dan mempengaruhi hasil-hasil organisasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Samuel, yaitu pelaksanaan komunikasi kekuasaan. Pelaksanaan komunikasi kekuasaan. Komunikasi dalam satu organisasi harus mengedepankan cara penggunaan kekuasaan yang bijaksana. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengatur, dan bagian yang melekat pada proses organisasi. Kekuasaan tidak melekat pada manusia dan sumber daya, tetapi juga pada struktur sosial. Struktur organisasi diciptakan, dipertahankan, dan diinformasikan melalui proses komunikasi. Komunikasi tidak hanya berlaku sebagai suatu mekanisme kekuasaan, tetapi juga merupakan kekuasaan dalam arti aturan-aturan, praktik-praktik, dan cara pandang dalam wacana yang bersangkutan. Menurut Bolding 1989, bahwa mempertahankan kekuasaan mungkin bergantung pada pengetahuan kapan untuk menggunakan kekuasaan. Dalam komunikasi pembagian kekuasaan, terkadang dengan menempatkan posisi orang lain lebih rendah adalah suatu wujud pelaksanaan kekuasaan. Hal ini merupakan suatu isyarat dalam sebuah hubungan yang memaksakan dominasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukannya, dan bahkan tidak diketahui dan disadari oleh orang tersebut. Dalam sebuah komunikasi juga penting dalam menyampaikan pesan yang dimana seseorang memaknai satu pesan yang disampaikan atau yang disebut dengan permintaan pesan. Bahasa tidak sekedar masalah pencermatan politis, sehingga masalah persamaan lebih penting daripada gagasan pencermatan politis. Banyak isu gender atau bahasa seksis, bahasa seksual yang merupakan isi pada kekuasaan. Adanya kesalahpahaman makna dari suatu kata yang terlihat tidak salahnya bagi seseorang dapat saja dipandang sebagai penindasan oleh orang lain. Seperti istilah freshman dapat menimbulkan suatu pertentangan. Hal itu disebabkan seseorang akan mengartikan kata tersebut khusus untuk pria sehingga mengabaikan kaum wanita. Pada dasarnya, kata tersebut sudah ada dari dulu dan tidak menyangkut jenis kelamin. Kata freshman sendiri sebenarnya sebuah istilah yang menggambarkan seseorang pemula seperti mahasiswa baru, yang berarti kata tersebut merupakan kata yang umum dan logis untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian sebuah kekuasaan dalam komunikasi dapat menjadi kekuasaan positif apabila adanya pembagian, pengembangan, dan digunakan secara bijaksana. Seperti diperbolehkan adanya masukan pendapat yang beraneka ragam dan
pengambilan keputusan sehingga dapat menimbulkan dan menjamin kompromis yang memberikan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Sekian dari saya Samuel. Saya akan kembalikan ke Farhan. Ya, itu dia hasil pembahasan dari kelompok kami. Cukup menegangkan sekali. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.